Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, sesuai dengan janji aku, jika ada info terbaru mengenai MotoGP Spanyol kemarin, akan aku bikinin videonya, akan aku share informasinya di sini. Dan hari ini admin dapat info terbaru tentang Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Alex Marquez, dan beberapa pembalap yang lain yang terupdate. Jadi langsung saja kita pembahasan pertama ke Marc Marquez dulu ya. Oke, langsung saja. Untuk Marc Marquez sendiri jelas kemarin di race utama dia jatuh. Dan di video yang pertama kemarin atau video sebelum ini, admin menjelaskan bahwa Marc Marquez crash karena bannya kurang panas atau belum panas, belum maksimal dan terkunci. Ternyata di wawancara kedua, Marc Marquez membeberkan sesuatu hal yang berbeda. Setelah Marc Marquez melihat data dari lap time dia, teman-teman ya. Oke, ternyata konfirmasi dari Marc Marquez kemarin, kenapa dia bisa terjatuh? Karena dia terlalu cepat masuk tikungan. Itu sudah dikonfirmasi oleh Marc Marquez sendiri. Dan kalau menurut admin sendiri ini ya, Marc Marquez itu sebenarnya kemarin terlalu nafsu, terlalu terburu-buru, ingin di depan, karena jelas Marc Marquez tidak mau di belakang Pecco Bagnaia dan Fabio Quartararo ya. Karena apa? Karena dari lap time Marc Marquez sendiri sebenarnya dia itu kencang. Yang bisa mengimbangi lap time seorang Marc Marquez yaitu adiknya sendiri, Alex Marquez. Di sini itu sesuai fakta yang di-share di MotoGP ya. Dan karena Marc Marquez kurang sabar, nafsu lah bisa dibilang gitu, ingin ke depan, akhirnya dia membuat kesalahan untuk yang kedua kali ya. Walaupun pada akhirnya setelah dia crash, Marc Marquez melanjutkan lomba dengan bisa dibilang winglet sebelah kiri habis, firingnya juga udah rusak, dan catatan waktu Marc Marquez lebih lambat 1 detik dari pembalap-pembalap yang lain. Tetapi yang aneh di sini 1-2 lap berikutnya Marc Marquez dengan cepat beradaptasi dengan kekurangan firing. Dalam artian sebelah kanan ada firingnya masih komplit, tapi sebelah kiri total sudah tidak ada firing, udah rusak. Dan di lap terakhir yang ajaibnya, Marc Marquez bisa lebih cepat 1 detik dari pembalap di depan. Luar biasa ya teman-teman ya. Bisa lebih cepat 1 detik di lap terakhir. Karena Marc Marquez mau mengambil posisi Alex Rins dan finish di posisi 12. Sebenarnya kalau menurut admin ya, kesalahan Marc Marquez yang kedua ini tuh sia-sia teman-teman ya. Karena dari catatan waktu lap time-nya dia itu cepat. Coba kalau Marc Marquez lebih sabar sedikit, saya yakin kemarin di race utama Marc Marquez bisa podium 1 kalau melihat dari lap time-nya. Karena yang bisa mengimbangi seorang Marc Marquez cuma adiknya sendiri yaitu Alex Marquez. Dan nanti kita bahas juga Alex Marquez ya. Apa fakta-fakta tentang Alex Marquez kemarin di MotoGP Spanyol, teman-teman ya. Oke, lanjut ke pembahasan kedua yaitu Pecco Bagnaia. Di mana Pecco Bagnaia kemarin ternyata marah-marah, teman-teman ya. Dia marah karena tidak dapat menyalip Quartararo yang sudah berada di depan Pecco. Pecco marah-marah. Kok bisa begitu? Seperti itu. Sedangkan di depan dia adalah Quartararo yang memakai motor M1 yang jelas di atas kertas speknya kalah dari Ducati. Tetapi marahnya Pecco Bagnaia ini kalau sesuai data kurang masuk akal ya teman-teman ya. Karena alasan Pecco adalah alasan yang sudah
ia dapat atau masalah motor dari tahun kemarin, teman-teman ya. Dimana motor Peko selalu bermasalah ketika berada di belakang pembalap yang lain. Tetapi sebenarnya kemarin Peko itu bisa on fire. Karena apa? Ini nanti juga ada hubungannya dengan Alex Marquez juga, teman-teman ya. Dimana Alex Marquez bisa podium 1. Tapi kita lanjut di Peko dulu ya. Sebenarnya Peko Bagnaia bisa on fire di balapan kemarin. Karena apa? Karena seorang Marc Marquez sudah crash. Dan itu menjadi peluang bagi Peko Bagnaia untuk bisa setidak-tidaknya memperjuangkan podium 1 setelah rival atau saingan utamanya yaitu Marc Marquez sudah crash. Itu peluang loh. Seperti di Austin kemarin. Ketika melihat Marquez crash, Peko langsung on fire. Harusnya di Spanyol kemarin ketika dia melihat Marquez juga udah crash, harusnya dia on fire. Tetapi Peko di sini berpikir bahwa di tikungan itu, di titik itu, dengan kecepatan motor segini, Marc Marquez crash. Intinya Peko tidak mau mengulangi kesalahan Marc Marquez dan main aman di posisi ketiga supaya mendapatkan poin daripada dia memaksa crash dan 0 poin. Seperti pengalaman Peko di musim 2024 di mana Peko terlalu banyak crash dan kalah dengan Martin. Dan teman-teman tahu sendiri, akhirnya Martin bisa juara dunia. Tetapi jika di tahun ini Peko Bagnaia tidak mau mengambil resiko, tidak mau mendorong motornya berlebih, dan mencoba peluang untuk bisa podium pertama, dan dia selalu menunggu di podium ketiga terus, alhasil dia nggak akan mungkin jadi juara dunia di tahun 2025. Karena apa? Saingan Peko di tahun 2025 ini sebenarnya bukan Marc Marquez aja, teman-teman ya. Alex Marquez juga lagi on fire. Alex Marquez lagi konsisten. Belum di belakang dia yang sekarang sudah mulai bangkit, Fabio Quartararo dengan Yamaha-nya. Belum lagi di belakang dia kemarin hampir saja didekatin oleh Vinales. Morbidelli sekarang juga sudah mulai ke depan. Fabio De Gia dia juga mulai ke depan. Jadi kalau fokus Peko cuma di Marc Marquez doang, Peko salah. Karena pembalap-pembalap yang lain sekarang juga mulai on fire, teman-teman ya. Dan sebenarnya kalau teman-teman tahu nih, bos Ducati, Tardosi, di balapan kemarin tidak senang dengan hasil yang diraih Peko Bagnaia. Walaupun, oke benar, Ducati podium 1, motor Ducati. Ducati masih mendominasi. Tetapi, untuk bos Ducati sendiri, dia tidak senang jika yang podium pertama bukan dari Ducati Lenovo. Walaupun sama-sama memakai motor Ducati. Kalaupun Marc Marquez crash, Ducati berharap Peko Bagnaia yang podium 1. Apalagi Ducati dikalahin dengan tim satelitnya sendiri yaitu Gresini. Dan dikalahin juga dengan tim dari pabrikan lain yaitu Yamaha lewat Fabio Quartararo, teman-teman. Makanya Ducati kemarin nggak suka atau sedikit kecewa sama Peko Bagnaia. Kenapa Peko Bagnaia tidak mau mengambil risiko dan lebih mementingkan main aman, yang penting dapat poin. Sedangkan untuk mengejar titel juara dunia, itu tidak bisa dilakuin. Jika melihat kompetisi di tahun 2025 yang sangat ketat. Berbeda dengan tahun kemarin yang jelas-jelas saingan berat Peko Bagnaia adalah Jorge Martin, teman-teman ya. Eranya sudah berbeda. Dan jika Peko Bagnaia mau menang, mau nggak mau Peko harus pressure Marc Marquez atau menekan Marc Marquez. Tetapi dengan catatan Peko Bagnaia harus punya kecepatan kalau mau mempressure atau menekan Marc Marquez. Karena jelas seorang Marc Marquez dia tidak akan mau di belakang, apalagi di belakang Peko, teman-temannya. Seperti itu, teman-teman ya, untuk pembahasan Peko. Oke,
lanjut ke Alex Marquez. Tetapi jika teman-teman punya pendapat atau mungkin nggak setuju dengan pendapat admin, silahkan coret-coret ya di kolom komentar. Sebelum kita lanjut di pembahasan Alex Marquez. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas Alex Marquez, teman-teman ya. Alex Marquez kemarin sungguh luar biasa karena emang dari lap time-nya juga mendominasi dari sesi latihan 1, latihan 2 dan seterusnya. Alex Marquez mendominasi dan juga dia punya keinginan yang kuat karena dia membalap di rumah sendiri, bisa dibilang kayak gitu, di negara sendiri, di depan pendukungnya sendiri. Dan Alex Marquez kemarin luar biasa waktu melihat Marc Marquez jatuh, karena jelas-jelas yang bisa menyaingi respect dari Alex yaitu kakaknya sendiri, Marc Marquez. Makanya ketika Marc Marquez terjatuh, Alex Marquez berkata, ini waktu saya, ini peluang saya untuk menang ketika melihat sang kakak sudah terjatuh. Kayak gitu teman-teman. Makanya dia langsung gedor, Alex langsung ke depan mengejar Fabio Quartararo. Karena keinginan Alex Marquez kemarin sangat besar, ingin menang di kandang sendiri. Dan kemenangan Alex Marquez kemarin adalah kemenangan pertama sejak dia naik atau promosi ke MotoGP, teman-teman ya. Dan satu hal lagi, sekarang Alex Marquez sudah menjadi leader di tim Grace ini setelah sang kakak hengkang atau pindah ke tim Ducati Lenovo. Jadi dia udah menjadi leader di tim Gresini Racing. Sekarang atau tahun lalu, Alex Marquez masih tertutup bayang-bayang seorang kakak, yaitu Marc Marquez yang mempunyai 8 kali gelar juara dunia, dan itu tekanannya berat banget teman-teman ya. Sebuah tim jika bertandem dengan seorang Marc Marquez yang notabene bukan pembalap biasa, atau seorang 8 kali juara dunia MotoGP. Sekarang dia sudah pindah ke Ducati Lenovo, dan sekarang yang tertekan dengan tandem seorang Marc Marquez yaitu Pecco Bagnaia. Karena percaya tidak percaya, walaupun Ducati adil-adil juga, seorang 8 kali juara dunia pasti di situ dihormati teman-teman ya. Pasti di situ bisa dibilang difokusin. Secara siapa yang tidak kenal Marc Marquez? Dari segi skill, dari segi marketing penjualan, dia bisa mengalahkan semua rider yang ada di MotoGP modern sekarang ini teman-teman ya. Dan lanjut lagi tentang kemauan Alex Marquez ketika melihat sang kakak terjatuh, yang berkata pada dirinya sendiri bahwa ini waktu saya, ini waktunya saya buat menang, ini peluang podium 1 saya ketika melihat sang kakak jatuh. Harusnya di situ Pecco Bagnaia juga punya pemikiran begitu teman-teman. Ketika melihat Marc Marquez jatuh, Fabio Quartararo sudah on limit seperti itu, harusnya Pecco berani mengambil risiko dan menyerang Fabio atau memperebutkan atau memperjuangkan podium 1. Tetapi Pecco Bagnaia kayaknya lebih main aman untuk mengamankan poin, seperti pengalaman tahun 2024 yang dikalahkan oleh Martin, karena Pecco Bagnaia sering jatuh di tahun tersebut. Kayak gitu teman-teman ya. Dan sebelum lanjut ke siapa ya yang mau dibahas ya, mungkin Martin, sedikit info tentang Martin. Martin sudah kembali ke Spanyol infonya, dan pemulihannya sudah berjalan dengan normal, paru-parunya juga sudah normal lagi, tinggal cedera tulang rusuknya aja yang patah, dan sekarang sudah mulai membaik. Info yang admin terima sih tinggal 3 tulang lagi yang masih retak, dan mudah-mudahan secepatnya bisa sembuh dan kembali balapan teman-temannya. Itu info tentang Martin. Lanjut kita bahas tentang Pedro Acosta dulu aja ya. Ada info tentang Pedro Acosta, di mana sebenarnya Pedro Acosta itu kecewa teman-teman ya. Dia kecewa dengan mesin motor KTM. Karena Pedro Acosta, target dia itu bukan mengalahkan rekan setimnya lagi, Brad Binder dan yang lain-lain. Sebenarnya Pedro Acosta itu
targetnya adalah pembalap di depan, yaitu Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan Alex Marquez. Tetapi Pedro Acosta tidak dapat bersaing dengan mereka. Karena apa? Keterbatasan dari motor. Makanya dia kecewa dan sekarang mulai mencari-cari alasan supaya bisa memutus kontrak dengan KTM. Dan kalau menurut Armin sendiri, daripada Pedro Acosta ke Ducati yang notabene satelit, yaitu VR46, lebih baik Pedro Acosta pindah ke Honda yang mempunyai budget yang besar. Nanti juga pengembangannya juga Zarco yang mengembangkan. Dan perlu diingat teman-teman ya, di tahun 2027 semuanya di reset, semuanya kembali dari nol. Dan Pedro Acosta di situ punya skill dan dia pasti bisa bersaing ke depan duel dengan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Itu kalau menurut admin ya. Dan emang sudah disiapin dana juga untuk membayar penalti ke KTM jika Acosta mau ke Honda. Itu info tentang Acosta. Sekarang ke Fabio Quartararo aja ya, yang terakhir. Yang terakhir Fabio Quartararo teman-teman ya. Kemarin Fabio Quartararo sudah benar-benar berjuang lebih dari 100% dari kemampuan dia. Karena dia sudah limit banget, bisa dilihat ketika mau masuk tikungan, motor Fabio Quartararo, wah, sudah goyang kanan kiri nggak jelas gitu. Berbanding terbalik dengan motor contohnya Marc Marquez. Dia lebih sedikit getaran, lebih sedikit goyang. Itu membuktikan apa? Bahwa motor Ducati lebih stabil teman-teman ya. Berbeda dengan Yamaha. Tetapi kekurangan tersebut ternyata bisa ditutupin dengan skill atau kemampuan Fabio Quartararo yang notabene ketemu trek yang tidak terlalu mengumbar speed karena sirkuit di Spanyol kan teknikal, tidak membutuhkan speed yang tinggi, tetapi harus punya teknik yang matang. Dan di situ kelihatan banget bahwa skill dari Fabio Quartararo yang memberikan bisa dibilang 120% atau 110% lah dari seluruh kemampuan dia sampai on limit, dan perjuangan Fabio Quartararo membuahkan hasil. Dia bisa finish di posisi kedua teman-teman ya. Oke, paling cukup sekian info dari admin karena sudah durasinya udah panjang banget. Takutnya teman-teman males lihatnya. Dan jika teman-teman punya pendapat nih, setuju nggak sama pendapat admin, sama info yang admin sharing, tinggal coret-coret di kolom komentar ya. Pendapatnya apa, atau komen-komennya apa. Mungkin ada kritikan, boleh silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jika teman-teman tidak suka, seperti biasa ya, tinggal di skip aja video dari admin ini, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah.